aja nih ya, pernah nggak sih lihat anak kecil setiap diapain sedikit nangis, nangis. Orang bilang sih cengeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast kesayangan kita, podcast ngobrol asik aja, ngobrolin seputar anak muda. Nah, kesempatan kali ini saya Kak Uci gitu ya, yang akan membersamai sesi sharing session ini akan ditemani oleh Kak Rani Runner, narasumber kita yang kece banget nih, yang sudah melanglang buana dan sepak terjangnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau ini bisa disebut atau bisa kita bilang aktivis gitu ya. Nah, kita sapa dulu nih ya. Tadi udah disapa belum nih? Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Rani ini sedikit tentang Kak Rani ya, profil singkatnya. Beliau ini alumni dari Universitas Swasta di Kota Surakarta di UMS ya, jurusan Bahasa Inggris ya, FKIP Bahasa Inggris. Kemudian dari sekolah tuh udah ini teman-teman, sobat muda, udah aktif gitu ya dari SMP atau SMA mungkin ya, udah aktif di berbagai kegiatan atau organisasi sekolah. Di Farois ya, SMA ya, terus juga setelah itu ada di mana, di Lembaga Pendidikan Kriya Mandiri ya, di apa tuh, Humas sama apa ya dulu tuh di ya, JPP, Jaringan Pemuda dan Pelajar. Nah itu terus juga banyak banget nih, ada di dulu juga ada namanya Cakep gitu ya, Cita Rasa Kebaikan Pelajar, terus juga di KPPA Benih, dan juga di ini sekarang yang sedang ditekuni ada di talent mapping gitu ya, yang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian untuk tema kali ini tadi ya, tentang perjalanan sadar bakat gini Kak Ran. Jadi kalau aku itu dulu istilah minat bakat itu taunya maksudnya lebih hangat itu pas SMA ya. Jadi kalau kelas 2 mau naik kelas 3, nah itu karena mau penjurusan, itu zaman aku ya. Kalau setelah aku tuh kan kelas 2-nya baru udah mulai penjurusan. Jadi mulai ada atau istilah minat bakat tuh baru SMA itu, maksudnya lebih intens untuk terdengar gitu, dan guru BK itu pasti sering gitu ya untuk kesana. Nah, kira-kira tuh tapi belum ini ya, maksudnya antara perbedaan minat dan bakat itu kayak gimana gitu loh sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau minat sama bakat itu beda ya, tapi berkaitan. Kalau minat itu sebenarnya tentang kecenderungan atau ketertarikan kita pada sesuatu gitu, untuk kita belajar sehingga ada dorongan untuk kita melakukan hal itu. Misal kita minat di dunia public speaking, kita minat di dunia jurnalistik gitu. Nah, kalau bakat ini nih, kalau ini dari talent mapping ya, kita ambil dari Abah Rama Royani. Kalau bakat itu, definisi dari Abah Rama itu lebih pada pola pikir, pola rasa, pola perilaku yang itu berulang. Jadi dari lahir bahkan sampai kita sekarang ini itu berulang sampai kita menghasilkan aktivitas produktif. Oh gitu. Hal yang produktif. Memang. Gitu. Jadi kalau bakat tuh kayak bawaan dari lahir. Dari gitu. Lahirnya gitu ya. Kita nature emang dari lahir. Kalau minat itu mungkin bisa hadir ketika kita lagi tune in nih, lagi rame tentang dunia public speaking nih, gitu. Nah, kok tertarik ya, minat gitu nih ya. belajar, gitu. Tapi bisa juga ya, minat dan bakat itu seiring selaras gitu, maksudnya sama gitu ya. Yang diminati ya, yang bakat dia yang dia memang tekuni gitu ya. Atau bisa aja, kayak misal kita nih, contoh aja nih ya, kita bakat di komunikator nih, kita anak yang communication-nya kuat gitu ya. Kita kemudian winning other people tuh gampang ketemu orang baru, supel lah kalau bahasa kita ya, supel. Kemudian dia pinter communication, kemudian dia positivity, dia ada positivity tuh orangnya cheerful, ceria gitu. Orangnya suka membangun suasana gitu. Nah, 3 bakat ini kalau dikolaborasi, dia bisa pandai public speaking. Tapi public speaking kan banyak nih, ada yang lebih ke trainer, ada yang MC, ada icebreaker. Nah, tinggal minatnya di mana gitu ya.
Oke gitu ya Banyak. teman. Berarti minat dan bakat itu sebenarnya berbeda tapi bisa juga menjadi satu hal yang sama tadi ya, beriringan itu tadi. Terus berarti Kaitannya. ciri-cirinya apa berarti selain memang bakat itu adalah bawaan dari lahir gitu ya, atau mungkin malah sebelum kita lahir kayak gitu. Ya, jadi kalau bakat itu kan pola rasa, pola pikir, pola perilaku ya, yang itu berulang dari kecil. Misal nih, contoh nih ya, bakat aja nih ya. Pernah nggak sih lihat anak kecil setiap diapain sedikit nangis? Nangis, orang bilang mesti Cengeng gitu. Sebenarnya itu bakat. Itu bakat, kalau dalam bahasa bakat di talent mapping adalah empati. Dia mudah tersentuh hatinya, dia bisa memahami perasaan orang lain gitu ya. Dan ketika ini kita pahami, anak cengeng ini sebenarnya tinggal kita kasih tahu aja, oh sedih ya, kita terima aja emosinya nih anak gitu. Jadi sebenarnya bakat itu dari lahir. Ciri-cirinya tuh ada terus dari, kalau di talent mapping ketika masih kecil tuh kita makanya observasi bakat. Oh ya, berarti Ada di mengamati. Ibu Septi Penny itu makanya apa namanya tuh Pandu 45. Jadi aktivitas untuk kita mengobservasi bakat anak-anak tuh apa sih gitu. Oh anaknya tuh suka ini nih, suka menang sendiri, pernah ngerti nggak? Keluar gitu nggak sesuai keinginan, Dia marah gitu, gitu udah ya. marah gitu kan. Pengen Ya itu sebenarnya udah bakat gitu. Ciri-cirinya banyak sih. Yang jelas bakat itu apa yang selama ini gini aja mudahnya 4E. 4E itu 4E apa easy. Easy, Easy, enjoy, excellent, and earn. easy, enjoy, excellent, dan and earn. Easy itu mudah. Buat kita aja nih ya, coba kita perhatikan aktivitas kita sehari-hari. Kita tuh yang mudah buat Apa kita, apa tuh aktivitasnya? Aktivitas yang mudah buat kita. Jadi untuk kita belajar tuh nggak butuh waktu yang lama, itu mudah. Oh gitu. Itu easy. Earn. Kalau enjoy itu santai, nikmat gitu ya. Kita melakukan hal itu sampai lupa waktu, tuh enjoy. Sampai enggak Sampai keinget, oh iya ya tiba-tiba ternyata udah 1 jam aja nih gitu. Iya, tiba-tiba Misal- udah waktunya sholat, tiba-tiba Iya, udah betul. malam gitu ya. Nih, contoh aku sendiri aja nih ya. Kalau udah ngomongin dari kecil kan aku di label cerewet gitu ya. Ngomongin, kalau untuk ngomong selalu aja ada tema. Dan Oke. ketika nih Mbak Rani jadi MC ya, tiba-tiba dadakan saya cuma butuh list nih susunan acara. Setelah itu gampang aja buat Gampang. saya untuk menyampaikan Oke. gitu. Kemudian enjoy tuh setiap ada kesempatan untuk ngobrol, kadang tuh lupa waktu. Makanya aku minta kadang MC-nya atau moderator Harus timekeeper ya. Timekeeper kadang harus gitu. ada yang ngingetin nih ya. Betul. Berarti Dan yang ketiga adalah excellent. excellent. Betul, excellent tuh kan apa ya, hasilnya keren gitu ya, Keren. bagus, great. Nah, ketika kita melakukan hal tadi, kita coba amati tuh seharian kita. Hal itu Hal tuh yang membuat- hasilnya memang memuaskan. Memuaskan buat Gitu. kita gitu ya. Kita ngerasa, wih bagus ya gitu. Oke. Dan earn itu kalau bukan berbayar ya, nggak kemudian kita selalu dapat uang, tapi lebih pada bermanfaat. Oke. Orang lain juga Earn. merasakan hal tersebut, keproduktivitasan kita. Oke. Jadi kayak misal ngomong nih ya, di beberapa kesempatan ngomong waktu itu di 2018 nih, jurus jitu jurus jitu pilih jurusan Serempak se-Indonesia, aku ngisi di SMA Malang. ya, mau Betul. ke Lulusan SMA. lulusan SMA mau kuliah nih ya. Betul. Aku ngisi di Malang tuh ada 400-500 peserta ya. Makanya grup WA kan itu. Ngobrolnya santai banget. Misal awalnya mungkin nggak pede ya, tapi ternyata 2-3 jam itu berlalu dengan Dengan cepet juga ya cepet juga. gitu. Dan itu dengan mudah. Excellent-nya adalah aku ngerasa wih nggak kayak biasanya nih, bener-bener asik ya gitu. Asik. Kalau ngobrol tuh sesuai bakat kita gitu. gitu. Dan earn-nya adalah nggak cuma saya merasakan manfaat saya tersampaikan, tapi banyak dari sekian ratus peserta tuh banyak yang kemudian japri via WA, Mbak Rani ini dong konsultasi dong, jadi hasilnya ini, memang nggak selalu melulu dengan kita dapat uang ya, Betul. tapi kepuasan juga gitu ya. Orang kepuasan lain tuh, kita ataupun iya, orang lain tuh juga. kalau bahasa jualan repeat order lah ya, repeat gitu. order. Oke. Mereka jadi balik lagi ke Jadi kita. mikir gitu ya tentang 4E ini, apa jadi bahan buat renungan gitu ya. Oh, apa ya kira-kira kita Iya, nih ya. bisa banget tuh Tadi tiap tuh hari kita easy ya, yang pertama easy-nya dulu. Jadi yang mudah buat kita, kemudian enjoy yang bikin kita sampai lupa waktu ngapain aja gitu ya. Apa yang membuat kita lupa waktu, terus juga hasilnya
excellent ya tadi ya, excellent dan menghasilkan. Nah, menghasilkan tadi Produktif ya, lah ya. produktif ya, bukan tentang masalah uang aja nih kayak gitu. Wah, menarik deh. Jadi buat bahan perenungan ya, sobat muda. Nah, terus kira-kira nih Kak, berarti penting banget ya atau seberapa jauh sih kita harus mengenal diri kita gitu ya, atau kita harus tahu bakat kita itu pentingnya seberapa gitu. Kalau menurutku sadar bakat itu penting banget, karena dengan kita sadar bakat itu kita bisa nikmatin hidup lebih bahagia sesuai dengan cara asik kita. Oke, Gitu. iya. Kemudian dari cara asik ini nih kita nggak terlalu bergegas untuk ambisius untuk mencapai seperti capaian orang lain gitu ya. Kok dia udah sampai sini, kok aku belum gitu ya. Karena Dan ini ya, jadi ya silau sesuai lah ya. Sesuai dengan Kemudian kitanya. kita juga kalau udah kenal cara asik kita sendiri tuh kita nggak insecure, nggak ngerasa tertinggal gitu. Iya. Nggak ngerasa tertinggal Karena dengan orang masing-masing tadi ya punya tracknya tracknya suksesnya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Berarti emang Jadi kita lebih bahagia aja, hidup tuh sesuai track kita, nggak bergegas ngikutin capaian orang dan nggak ngerasa Oke. insecure karena tertinggal. Dan setelah kita nikmatin tuh kita jadi bisa lebih bermanfaat. Manfaat kita akan luas, kebermanfaatan diri kita itu akan lebih dirasakan oleh lebih banyak orang. oh gitu. Jadi emang penting banget gitu ya untuk kita sadar nih bakat kita tadi gitu ya, karena bisa mempengaruhi juga salah satunya jalan sukses kita sendiri ya, kayak gitu sobat muda. Nah, kalau Kak Rani sendiri nih kira-kira perjalanan sadar bakatnya nih kapan nih? Mulai kapan, atau ya mungkin bisa cerita deh. Kalau perjalanan tuh sebenarnya dimulai dari sejak kecil sih ya. Kalau ngomongin perjalanan ya. Cuman sadarnya gitu ya, sadarnya baru 2018 ketemu talent sniping. 2018. Oh ya, berarti berapa? 6 tahun terakhir ya, 6 tahun belakangan. Jadi waktu dari kecil itu aku sering dilabel dengan orang sekitar, nggak cuma keluarga ya, karena emang aku sering cerita, banyak ngomong, sering komentar apa aja film segala macam tuh banyak ngomong. Itu sering dilabel cerewet gitu. Cerewet. Oke, Yang itu kedua, memang paling ini. Yang paling kerasa banget nih ya, labeling yang kena banget itu cerewet. Kemudian mental tau nggak? Centil. Bukan centil apa? sih, kenes kalau jadi dia ekspresif, dia suka membuat suasana tuh cheerful, ekspresif gitu. Kemudian yang ketiga tuh cengeng. Cengeng ya. Betul, 3 label ini yang ternyata bikin aku negatif dan insecure. Oke. Aku insecure sampai bahkan karena aku kan orang yang selalu suka cerita ya, dan selalu ekspresif. Ekspresif. Setiap orang lihat aku pasti ceria atau sapa dengan senyum, itu gue banget gitu. Oke. Sampai Setiap aku ada orang ngerasa lewat, itu disapa, salah gitu. gitu ya. Iya betul. Dan aku tuh ngerasa itu salah. Kok aku begini banget ya gitu. Apalagi ketika ngaji gitu ya. Muslimah tuh yang kalem, yang jadi ngerasa oh salah ya gitu. Itu sampai 2018 sebelumnya dari ya. kecil tuh sampai akhirnya puber ya, maksudnya masa akil balik. Berarti emang dari kecil anak-anaknya itu terus emang sebenarnya udah kayak ngerasa tahu sebenarnya aku tuh emang begini. Mulai menyadari sebenarnya. Cuman karena dapat label negatif ya, jadi ngerasa salah. Jadi aku merasa jangan banyak bicara, jangan ekspresif, jangan nangis, itu kayak ditekan banget sampai jangan banyak akhirnya komentar. Betul, sampai SMP, SMA itu kan banyak teman-teman yang kalem gitu. Masa kuliah masih, tapi lebih ekspresif ya, karena di himpunan mahasiswa itu banyak orang yang mereka ekspresif, anak-anak bahasa ya gitu, seni juga kan, ketemu anak-anak teater. Saya biasanya sama teman-teman seniman Sriwadari teater bareng gitu tuh kan, saya dapet nih ekspresi saya dapat ruang, tersalurkan dapat ruang gitu. Nah pernah sampai karena saya ngerasa negatif, coba jadi anak kalem gitu, datang tuh diem, kalem aja seperti muslimah yang kalem gitu ya. Gak banyak ngomong, nyapa aja mak, udah cukup gitu. Baru berapa menit tiba-tiba WA, hanya bertahan. Kamu sakit. Hanya bertahan beberapa, nggak sampai sehari ya. Ternyata beberapa waktu aja, menit, orang udah ngeliat yang aneh gitu ya. Karena dikiranya aku sakit lah, lagi bad mood lah, lagi datang bulan lah, banyak yang jelas. Kok Rani diem nih gitu, kok Rani nggak berekspresi, kok nyapanya cuma salim dan senyum gitu. Jadi pada panik malah pada panik gitu. Ya, karena memang tidak seperti biasanya kelihatan. Betul. Dan ketika akhirnya ketemu anak-anak kuliahan ya kan banyak nih UKM atau yang lain gitu ya, HMP itu jadi MC lah, jadi icebreaker lah, dapat nih gitu.
ternyata cerewet saya manfaat ya, mulai tahu oh ternyata nggak selalu negatif Nggak nih, selalu oh ekspresif negatif. saya ternyata manfaat ya, Bisa bermanfaat. gitu. Tapi masih tetap ada rasa kayaknya jangan terlalu ekspresif deh, jadi kalem-kalem lah sesekali gitu masih. Sampai akhirnya talent mapping sebenarnya ketemu talent mapping di 2016 sama anak-anak cakep Indonesia, cita rasa kebaikan pelajar Indonesia, sama teman-teman coach di sana kenal, iya nih ternyata saya begini, nggak salah, ini negatif, nggak negatif gitu. Ya. Nah, dari situ tambah ini ya, sadarnya tambah. Iya, lebih bangun lah ya, yang dulunya pingsan gitu ya, agak siuman gitu kan. 2016, 2017 masih ngikutin aja Abah Rama di mana tuh selalu tak ikutin, ke Klaten lah, ke sekolah alam lah, kemana aja. Seminarnya atau apa? Acara apapun. Acara parentingnya sekolah alam aku ikut aja. Jadi yang lain orang tua wali saya peserta kuliah sendiri. Pokoknya nikmatin aja. Yang penting ada Abah Rama di sana gitu. Karena kenal talent mapping. Ya udah sampai 2018 aku ikut pelatihan langsung sama Abah Rama dan tim trainernya. Di situ makin sadar dan belum disadarkan. Iya, memang Mbak Rani itu anak muda banget gitu. Oh gitu. Pendampingan anak muda tuh kamu udah banget cocok gitu. banget ya. Dari hasilnya banget itu kita gitu ya. ngobrol segala macam. Belajar ini ya, belajar itu ya gitu. Cuman mungkin tadi kalau bakat cuman dapat bakatnya aja. Jadi sebenarnya bakat itu kita assessment apapun ya, ada yang sidik jari lah, ada yang talent metode mapping, ini ya MBTI, untuk betul. mengenal diri ya, banyak betul, ya. Assessmentnya apapun itu hanya gerbang awal. Oh gitu. Itu jadi cuma pintu pertama aja. Setelah kita kenal bakat, maka kita harus gali sendiri. Nggak selalu kita tergantung sama coach kita, nggak selalu kita tergantung sama trainer kita atau ngikutin setiap pelatihan kan berbayar juga ya. Jadi kita sendiri harus eksplorasi. Oke, bakatku ini. Maka kalau di talent mapping, yang di talent mapping assessment itu kita ada yang jalan ninja tuh. jalan ninja. Maksudnya potensi kekuatan apa yang kemudian bisa kita gali lebih dalam biar kita makin kuat. Oke, berarti itu tetap ini ya. Kontemplasi pribadi itu semakin dalam lagi. Tadi kalau awal mungkin yang tadi ya, kita dari yang 4E itu di kontemplasi awal, observasi sendiri aja. Observasi sendiri, terus kalau udah mau lebih masuk lagi tadi ya dengan assessment macam-macam. Kalau ini memang fokus ke yang talent mapping itu ya. Nanti kalau sobat muda penasaran boleh nanti ya. Boleh banget. Boleh banget gitu ya buat nyoba. Oh gitu. Iya betul. Terus gimana tuh? Kalau udah ketemu bakatnya, kita udah tersadar maka ya kita harus tambahin nih biar jadi potensi kekuatannya makin mateng. Maka ditambahin dengan skill kita. Terus diasah skillnya, skill keterampilan yang berkaitan dengan bakat kita apa sih gitu. Jadi kalau kayak Kak Rani tadi cerewet, cengeng, sama apa tadi satu lagi bahasa Jawanya, cheerful lah ya. Berarti mengasahnya tuh apa tuh tadi? Kalau aku pernah di public speaking, ya. Aku sering ikut jadi peserta training untuk ngamatin. Aku kan orangnya lebih ke observasi ya, lebih suka input tuh kayak ngumpulin sana sini gitu, pengalaman, ilmu gitu, amatin. Oh jadi trainer tuh begini ya, gitu. Training public speaking terutama itu sering banget aku ikutin. Terus training yang kaitannya dengan self healingku juga begitu. Jadi ikutin aja nalurinya gitu. Oh aku butuh nih karena kan aku anak empati ya. Ada beberapa kekuatan yang kadang kalau kita nggak bisa ngelolanya itu malah jadi melemahkan atau nahan kekuatan kita. Kayak empati nih, aku anak empati. Ada masa yang ketika aku ngerasa stres berat gitu ya, aku jadi nggak dapet karena kok aku ngene banget sih, ngerantes orang Jawa bilang. Jadi kayak si paling berkorban gitu loh ya. Nah di situ aku terus kayaknya aku butuh nih training psikologi, terus self healing, psikologi kebahagiaan. Nah itu tuh aku ikutin aja. Oh ternyata gini ya. Jadi biar knowledge, nah tadi selain skill, knowledge-nya, ilmunya lebih luas. Jadi pikiran kita lebih lapang. Cara berpikirnya lebih luas, hatinya juga lebih lapang gitu ya. Jadi awalnya kalau nggak punya skill, nggak punya knowledge tuh kadang kita sempit mikirnya tuh. Kacamata kuda itu aja gitu. Tapi kalau kita punya skill, punya knowledge dan attitude yang baik, dari potensi kekuatan itu jadi kekuatan kita sendiri. Ketika sudah sadar tadi memang harus tetap diasah ya. Betul, biar nggak perlu banget biar nggak hilang juga mungkin, atau bisa hilang ya. Kalau hilang mungkin enggak ya, tapi mungkin tidak terpakai atau terabaikan iya.
gitu. Karena Berarti- kalau bakat nggak terasah, potensi kekuatan tidak kemudian terkuatkan gitu ya, nggak digali, nggak akan jadi kekuatan. Kekuatan itu kegiatan atau aktivitas produktifnya. Oh tadi ya kata kuncinya tadi Iya. tuh ya, Jadi dari berulang dan betul. produktif itu tadi Iya, ya. jadi dari bakat, kemudian bakat ini kombinasinya jadi potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini akan melahirkan kekuatan dengan didampingi skill, attitude, dan knowledge-nya. Contoh aja nih, contoh yang empati tadi ya. Gampangnya empati itu, bakat empati itu adalah bakat orang yang dia sensitif, maksudnya bisa merasakan gitu ya. Kemudian perasaannya sensitif lah ya, halus. Kemudian dia bisa merasakan perasaan orang lain tuh seperti aku merasain Aku sendiri. merasain ini, Gitu. merasakan penderitaan orang lain, Iya, betul. merasakan kesenangan orang lain. Pernah nggak sih? Iya betul. Bisa juga apapun ya. kesenangannya, kesedihan. Jadi kalau temennya senang lagi cerita tuh, Oh, ya Allah ya gitu. Allah, Kayak kita yang dapat kesenangannya. Oke, Itu anak gitu ya, empati. itu empati ya. Ditambah biasa anak empati, apalagi kalau basically Islamiknya bagus ya atau kerohaniannya lah ya, spiritualisasinya bagus, dia akan bisa memberikan nasihat spiritual. Itu bakatnya. Potensinya. Potensi kekuatannya ketika dia dibarengi dengan ini namanya bakat komunikasi, Oke. dikombinasikan dengan bakat komunikasi, kemudian bakat developer itu dia suka mendorong orang untuk jadi lebih baik Lebih gitu baik. ya. Oke, berarti Dia lebih akan baik. bisa kekuatannya, aktivitas kegiatannya, kegiatan produktifnya dia akan bisa jadi misal psikolog, konselor remaja. Nah, kekuatan itu aktivitas produktifnya. Dia akan bisa memberikan mendengarkan cerita orang, kemudian mengembalikan dengan nasihat spiritual. Iya, betul, merasakan, kemudian memberikan nasihat spiritual atau saran kamu baiknya begini deh. Atau hanya mendengarkan dan ketika dia minta saran atau ngasih bisa memfasilitasi. Coba kamu ketemu ini, barangkali nanti bisa lebih lega. Nah, kayak gitu. Jadi kekuatan itu lebih ke aktivitas produktifnya, dia akan melakukan apa nih? Hal positifnya, hal produktifnya yang dia lakukan. Menarik banget nih ya. Jadi semakin ingin berpikir lebih dalam nih ya tadi dengan 4E dan lain sebagainya tadi ya, biar semakin sadar sebenarnya udah ada bakat nggak ya kita tuh sebenarnya. Setiap manusia pasti ada ya, tentunya ya. Oh gitu. Karena kalau talent mapping itu kan kita pakai penelitiannya Gallup sih. Dan Gallup itu kayak di kamus bahasa Inggris tuh semua kata sifat itu diteliti sama Gallup, kemudian dikategorikan jadi 34 bakat. Nah, 34 bakat itu yang dipakai talent mapping. Karena kan kalau bakat ya itu dia, kalau dulu masih kecil aja kita kalau ngelihat yang berbakat tuh kayak penyanyi cilik, terus apa namanya presenter cilik mungkin ya. Jadi kalau lihat tuh yang di TV ya karena taunya dulu TV ya. Jadi oh ada penyanyi cilik, hebat ya, kecil-kecil udah berani nyanyi kayak gitu, atau dia jadi pembawa acara anak ya, kalau dulu ada ya acara anak gitu ya, jadi presenter gitu ya. Jadi kayaknya yang berbakat tuh kayaknya mereka aja tuh yang bakat olahraga, atlet gitu ya. Jadi kayak kita yang orang biasa-biasa aja tuh kayak yang ya udah emang kita kayaknya bukan termasuk kategori orang yang berbakat tadi karena itu. Nggak bisa nyanyi, karena nggak bisa nyanyi, termasuk lukis ya, gambar gitu kan, mewarnai gitu kayaknya orang-orang yang punya, jadi kayak sempit di daerah seni aja gitu ya bakat itu, ternyata enggak ya berarti. Kalau di talent mapping kita ambilnya sifat produktif. Jadi bakat itu sebenarnya bukan untuk dikompetisikan. Jadi memang untuk dikembangkan, untuk kita bisa produktif, bukan untuk dikompetisikan. Kecuali memang dia punya bakat kompetisi. Oke, kompetisi itu juga bakat ya berarti. Betul, dia suka berkompetisi. Kayak aku nggak begitu suka berkompetisi. Suamiku nggak begitu suka. Memang bakat kompetisinya lemah. Jadi melihat orang ya, so far so good, sama ya barakallah ya. Kalau belum semangat ya, ada gitu aja. Jadi kita santai sama track kita sendiri. Tapi kalau orang yang suka kompetisi, I should be the winner. Itu tuh kayak kudu the best gitu. Ambis gitu nggak sih, atau nggak juga bisa. Kalau ambis itu bisa dibilang achiever ya, bakat achiever. Beda ya itu berarti. nanti lebih ke yang dorongan untuk harus mencapai tujuannya. Kalau kompetisi itu dia harus jadi yang paling baik daripada yang lain. Itu kompetisi. Jadi dia harus jadi yang paling baik atau yang terbaik, lebih baik lah minimal gitu. Nggak jadi yang
the worst gitu, nggak jadi yang paling buruk nggak gitu. paling buruk. Kalau achiever ya. tuh dorongan untuk bukan menyelesaikan, mencapai tujuannya ini deh, dorongan untuk digigih lah. Nah, gitu. Kegigihan ya. Betul. Oke, itu asik banget nih ya, makin seru nih ya tentang sadar bakat. Kemudian kalau di usia kita yang sekarang nih ya, misal udah 30-an ke atas atau ya intinya udah bukan anak-anak gitu ya, masih bisa nggak sih untuk ngelihat aku punya bakat apa ya gitu, atau masih bisa dieksplor lagi nggak sih kayak gitu? Bisa banget, bahkan Masih Abah bisa, Rama ya? nemuin dulu Abah Rama tuh anak teknik apa aku lupa, teknik sipil atau di apa ya aku lupa teknik. Kemudian di HRD juga setahu saya beliau kenal bener sadar bakat itu di usia setelah pensiun dini malah. Pralansia atau lansia malah. Berarti ya udah malah di atas 30 tahun ya. 40 mungkin lebih. 40 Jadi lebih nggak ada bisa. kata terlambat untuk kenal bakat sebenarnya. Oke. Apalagi misal udah menikah ya. Ya kenalin aja bakat saya apa, bakat suami saya apa. Jadi kita akan tahu bagaimana kita saling mensiasati, saling menguatkan satu sama lain. Ya ini gitu. semakin menarik begitu ya. Tapi ini karena waktu juga nih ya, kayaknya nanti kita bisa sambung lagi gitu ya dengan masih berkaitan gitu ya dengan tema sadar bakat gitu ya. Nah, apakah nanti kita sudah dengan sharing barusan tadi udah mulai tumbuh belum nih kesadaran dari sobat muda sekalian gitu ya untuk tadi bakatnya itu tadi ya, dan tadi tidak terlambat gitu ya, walaupun usia kita sudah mungkin 30-an lebih gitu ya, atau nanti masuk di usia lansia kayak gitu. Iya, banyak praktisi yang justru mereka di usia 50 baru sadar bakat, dan beliau jadi praktisi talent mapping untuk menyadarkan bakat para nenek-nenek dan kakek-kakek. Oh, menarik juga ya. Iya, Oke. jadi di sisa usianya tuh dia bisa produktif, full manfaat dan berkah di sisa usianya sebelum meninggal. Itu tuh jadi keren banget nih. banget. Jadi nanti bisa kita gali lagi ya di pertemuan selanjutnya ya tentang bakat ini ya. Nanti kita masih akan kulik lagi. Tapi sebelum itu mungkin sedikit closing dulu nih buat sobat muda nih. apa ya? Semakin sadar nih. Kita tuh berhak bahagia ya. Jadi nikmati hidup kita dengan bahagia versi atau dengan cara kita, cara terasik kita. Nikmatin hidup, nikmatin kebahagiaan hidup kita dengan cara terasik kita gitu. Jangan Nikmatin terus hidup gali dan dengan selami cara bakat terasik. kita gitu ya. Karena kenali bakat itu sampai akhir hayat. Oh, Masya Allah gitu ya. Jadi sampai akhir hayat. Jadi masih belajar terus ya Kak ya. Betul. Namanya ya kita sebagai manusia. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah sharing gitu ya dengan Kak Rani. Terima kasih banyak ya untuk Kak Rani atas waktunya dan sharingnya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ke sini ya. Insya Allah siap ya. See you next time. Oke, itu ya untuk sobat muda, semoga menginspirasi dan setidaknya mulai sadar gitu ya tadi. Oh iya, berarti setiap orang tuh berbakat gitu ya, dan kira-kira apa nih gitu ya bakat dari kita tadi, dengan salah satu caranya minimal dengan kontemplasi itu tadi dulu ya. Baik, alhamdulillah untuk hari ini sekali lagi terima kasih untuk Kak Rani. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih seru lagi. Saya Uci pamit undur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.